Ini, nah, kalau ini jelas nih Om. Kata kuncinya kurang sekali, baru 2. Tambahkan Om. 30-40 kata kunci hajar. Riset dulu ini, kira-kira bisa yang kata kunci bawa traffic tuh apa. Kalau udah bagus kayak gini, nggak usah dinaikkan bitnya. Ya, jadi saya nggak ngejar peringkat 1, peringkat 2 cukup. Sepakat Om. Ya, peringkat 2 cukup, aman. Ini acosnya aman, ya. Ada yang mau dibedah? Ya, Kak Konita mungkin. Nggak pakai iklan. Omsetnya berapa M nggak pakai iklan? Ya, pakailah ya. Habis ini pakai ya. Saya bikin, saya belajar ya. Oh, masa belum pakai iklan ya? Oke. Ini saya set 1 bulan terakhir aja ya buat ini ya. Nah, oke. Kita lihat beberapa ini ya. Oke, dari sini aja deh. Oke, dari dashboard iklannya harusnya udah cukup paham ya. Jadi biayanya 300, penjualan 3,8 ya kurang lebih 10% lah ya. 10%. 10% masih masuk ya, Om ya. Margin 30%. Berarti 10% ini masih perlu di scale up kurang lebih ya. Perlu di scale up. Oke. Jadi salah satu yang bisa kita scale up, kita lihat dari iklannya. Ini kan tadi udah dipilih kriterianya biaya penjualan acos ya. Oke. Nah, tadi kalau margin di 30%, ini pukul rata 30% ya, Om Besar ya. Yang nggak masuk cuma ini, 32,73. Ya, produk ini. Sisanya masih di bawah 30%. Ya, jadi teman-teman cara evaluasi iklan. Ya, by the way di sini ada yang nggak bisa setting iklan dari awalnya atau udah sering ya ini ya, bisa ya setting iklannya. Setting iklan bisa ya. Aman ya. Berarti ini saya cuma bahas evaluasinya aja ya, teman-teman ya. Oke. Jadi, kalau dia di bawah 30% nih semua aman, ya. Sebenarnya tadi kita lihat di sini biayanya 10% dari penjualan juga udah aman, ya. Jadi Om sebenarnya bisa lakuin hal yang lain sebenarnya. Tapi masalahnya kalau tadi saya sempat ngobrol sama Om Abuzar ini, bukannya iklannya ini terlalu boncos, tapi kenapa nggak kemakan? Kalau bisa lebih besar lagi ya kan Om ya. Kalau bisa 100 juta, tapi omsetnya 1 M. Betul ya Om ya? Ya maunya gitu Om kalau ada uangnya sih. Ya. Jadi masalahnya Om Abuzar ini kurang boncos iklannya. Ya, jadi kita coba lihat gimana sih caranya supaya bisa scale up. Nah, ini kita lihat dari sini. Oke. Ini adalah minyak karo asli Medan. Wah. Nah, ini kalau kita lihat ya, ini ada beberapa judul yang agak redundant nih sebenarnya. Redundant itu yang pengulangan. Jadi kata minyak itu ada 2 kali. Kata karo ada 2 kali. Terus kata apa lagi nih ya? Ya, sisanya masih oke sih ya. Minyak sama karo yang ini alun apa ya? Alun ya? Oh, Saya pun nggak tahu Om sebenarnya. emang bukan orang karo? Bukan Om. Oh, Oh, oh nggak jual minyak ya? Pakai tapi minyak ini. Oh, karena Bang Tutli tahu ya. Ya. Nah, di sini eh kita lihat nih. Nah, pertama nih kalau mau scale up nih Om ya. Kalau saya lihat, pertama otomatisnya nyalain. Ya. Tapi ada pertanyaan dong. Nanti kan boncos. Ya, selama di bawah 30 ya nggak apa-apa, gas aja. Ya, Om ini kalau kita Iya. aktifin manual nih kan, sedang berjalan manual, otomatisnya kita aktifkan juga. nggak apa-apa. Ini no problem ya berarti ya? No problem, no problem. Dua-dua tetap berjalan berarti ya? Dua-dua tetap berjalan. Ya. Nah, ini saya no problem. Apalagi ini udah jalan cukup lama kan Om. Yo. Nyalain aja manual, otomatis. Nggak apa-apa. Tapi nanti ada pertanyaan, oh, tapi nanti otomatisnya kalau biayanya lebih tinggi, acosnya bagaimana? Selama masih di bawah 30% target kita, gas aja Om.
Ya, ini saya nyalain ya Om. Nyalin Om. Oh, Nyalain ya, oke ya, oke. Nah, yang kedua, mode dinamisnya dinyalain Om. tujuan Om? Ini mode dinamis. Ya, tujuannya untuk apa nih? Tujuannya, nah mode dinamis ini ketika ada event, dia akan naikin bit otomatis sampai maksimal 50%. Maksimal 50, oke. Jadi misalnya ini 300 per kliknya, dia akan naikin 50%, bisa sampai 450. Tapi dalam prakteknya kadang lebih sih Om. Ya, prakteknya lebih. Dari Shopee kan emang suka ngabisin, kita punya budget sebenarnya. Nah, tapi dulunya pas awal-awal ini muncul, ini jelek sebenarnya. Otomatis juga dulu jelek. Tapi belakangan ini makin, kan dia namanya machine learning kan, dia sekarang makin efektif sih. Jadi menurut saya kalau memang produk ini masih perlu supaya lebih tinggi lagi, nyalain dinamisnya. Nah, ini fungsi buat apa? Waktu nanti event, dia otomatis naik bitnya, nggak perlu kita naikin lagi. Settingnya jadi dinamis. Waktu event, kalau nggak hari-hari biasa, kadang kalau lagi ada trafficnya tinggi, ini nyalain. Nah, Om perlunya traffic kan? Ya, Kalau Om. perlunya traffic saya nyalain. Nyalin Om, oke Om. Ya, jadi nyalain. Tapi buat teman-teman yang lain juga supaya tahu nih kenapa. Nah, ini kita di Gaspol ini salah satunya di agensi kita udah sering lihat case-nya. Menurut kita kalau memang perlu traffic kita akan nyalain dua-duanya. Oke. Nah berikutnya di sini kan minyak karo peringkat rata-rata 2 ya. Di bawahnya ada yang tulisan gambar warna hijau ini plus 0. Di bawah plus 0 plus 1. Nah, ini artinya apa? Ya, plus ya kalau teman-teman belum tahu. Artinya dibandingkan periode yang lalu, yaitu ini kan kita set tadi biaya dashboardnya 1 bulan terakhir kan. Dibanding 1 bulan yang lalu, ini nggak berubah peringkatnya. Nomor 2. Nah, kalau tanya saya nomor 2 udah bagus belum? Udah bagus. Karena kalau di aplikasi, ya kan orang beli di aplikasi. Nomor 2 ya di halaman pertama. Orang buka minyak karo langsung ketemu ini tokonya. Ya, jadi udah bagus sebenarnya. Ya. Kalau udah bagus kayak gini, nggak usah dinaikkan bitnya. Ya, jadi saya nggak ngejar peringkat 1, peringkat 2 cukup. Sepakat Om. Ya, peringkat 2 cukup, aman. Ini acosnya aman, ya. Jadi ini 2, ini 2. Nah, ini minyak karo asli, saya akan ganti jadi luas. Kenapa tuh Om? Karena kan acosnya masih masuk 18%. Biarin aja jadi luas Om, supaya dia kemana-mana. Nggak masalah. Kalau saya akan ganti ini jadi luas Om. Jadi saya luas. Nah, ini yang peringkat 3. Peringkat 3 ini saya naikkan bitnya Om. Misalnya 300, ya kita tes bertahap. Ya, rekomendasi Shopee itu 888, tapi kita nggak perlu ikutin ya. 300 misalnya jadi 400 dulu nih. Ya, 400. Oke. Ya. Lalu minyak karo Medan ini tidak menghasilkan penjualan. Tapi karena ini menurut saya nggak signifikan, cuma 1000, saya diamkan saja. Biarkan berjalan Om. Biarkan aja, ya. Jadi ada kadang-kadang kita lihat yang 5.000, 4.000, 1.000, 10.000 bahkan, walaupun nggak menghasilkan, biarkan aja. Ya udah, ya biarkan ya memang anggap aja lah ya ini. Jadi nggak perlu pusingin yang uang-uang kecil sebenarnya. Kita hajar yang besar-besar aja, ya. Nah, sampai ke bawah ya 1.000, 2.000 oke aja ya saya oke. Nah, ini berarti di sini kurang kata kunci. Kalau saya lihat sekilas, ini semua kata kuncinya ini mengacunya sama minyak karo, minyak pijat, minyak urut, minyak semua nih, minyak Medan ya, minyak urut Dayak. Nah, berarti saya ini secara product knowledge tuh harus tahu dulu nih, ini fungsinya apa, siapa yang nyari, ya terus biasanya kompetisinya di pasaran tuh apa, ya karena pasarnya sebenarnya bukan cuma di Medan ini minyak, kan ini produk yang global ya, maksudnya nasional ya, semua orang juga bisa beli ya, mau dari Jawa sampai Papua juga kalau memang ada kebutuhan. Ini minyak panas ya. Pembelian terbanyak ya luar Sumatera memang. Nah, iya. Obat pegal. Apalagi selain obat pegal yang biasanya? Nah, nggak ada kata kunci sini Om. Jadi menurut saya ini kelemahannya. Kenapa ini nggak ada kasih traffic banyak? Terlalu spesifik ngambil ininya, pangsanya. Jadi cuma bikinnya karo aja di sini. Padahal tadi minyak obat pegal, obat terkilir ya, dan lain-lain
serangga, ini belum ada. Jadi kita perlu tambahkan di sini. Karena memang di judul nggak ada, nggak perlu kita tambahin di judul, tapi kita tambahin di kata kunci. Karena itu memang tujuannya kita beriklan, tambahin traffic dari kata kunci yang tidak ada di judul. Ya. Nah, salah satu kita coba cek dari Shopee ini ada pilihan apa. Ya, ternyata di Shopee ini ada minyak kara. Saya nggak tahu minyak kara itu apa ya. Bukan santan ya kara itu ya. Minyak karo cap biawak. Ini apa nih Om? Ada ini. Saya ingat masukin. Ya, kalau saya ingat masukin. Sorry Om, itu volume pencariannya kita hajar semua. Apa ada target yang memang yang kita mau gitu? Nah, ini tergantung kategori Om. Kalau kita bicara fashion, ya ratusan ini kecil. Fashion tuh mungkin harus ribuan atau puluhan ribu ya. Tapi ini kan main barangnya spesifik. Jadi 500 juga udah oke, di atas 100 juga saya ambil itu. Ya, jadi kalau minyak karo cap biawak ini kan nama brand kompetitor, ambil. Ya, minyak tawon mungkin berikutnya atau minyak mana lagi ya brand kompetitor yang sejenis, ambil ya. Minyak urut karo nih kalau misalnya masih ini ya, masukin juga nih Om ya. Harganya tapi lebih mahal. Kalau gitu kita masukkan minyak GPU. Sebenarnya Om, targetnya itu saya mau ngambilnya di kata kunci umum gitu. Misalnya minyak urut atau minyak pijat. Nah, tapi entah kenapa ya kan, entah kenapa untuk kata-kata kunci itu produk ini yang produk hero ini tidak terlalu bersaing gitu. Karena kalau saya cek dari biaya rekomendasinya kan tinggi banget kalau mau untuk bersaing di atas. Iya. Gitu ya. Takutnya kalau memang tujuan saya untuk mendapatkan konversi, tentu ini dekat banget dengan yang namanya boncos gitu. Kalau menembak kata kunci yang volume pencariannya tinggi, banyak, yeah, dan bid rekomendasinya tebel banget nih gitu. Kita lihat kalau minyak GPU tadi ya. Minyak GPU itu yang volume pencarian cuma 5.000 juga sih Om. Menurut saya sih nggak terlalu tinggi. Enggak, tadi saya mau tembaknya itu minyak urut atau minyak pijat gitu, tapi cek volumenya sih. Coba ya kita cek ya. Nggak tahu lebih banyak atau enggak. Nah, ini 15.000 lebih tinggi. Itu udah saya tambahkan kan, cuman memang saya kasih tawaran bidnya terlalu murah kan gitu. Memang nggak terlalu ditargetkan lah. Tapi apakah dengan biaya rekomendasi yang gede itu berapa tuh? 1.000 berapa tadi? 12.000. 12.000 ini kan ya kalau diikutin kan konyol 12.000 kan gitu kan. Yeah. Sementara profitnya ya udah pasti kalau bicara ke Acos udah lewat banget pasti tuh. Yeah. Kalau ngikutin di 12.000. Menurut saya targetnya maunya di halaman 1 atau di halaman 2 lah nih produk. Kalau gitu kita hitung max bidnya dulu gimana Om? Boleh Om. Jadi kan kita supaya nggak penasaran ya. Tapi yang ini saya bilang ambil aja nih minyak urut karo sama ini. Ya kita 201 boleh. Ya. Coba kita hitung max bidnya ini Om. Ini profitnya berapa per produk Om? Ini kalau yang ini aja ya Om, yang hero ini aja ya. Yeah. Yang hero ini di 10.000 Om. Berarti 30%an ya. 10.000 ya? Yep. Konversinya berapa Om? Ada ini? Ada tuh ya. Coba kita lihat konversinya ya, produk. Cara cek konversinya di sini ya teman-teman ya. Di performa, lalu kita periode kita ganti ya, periode kita ganti 30 hari sebelum. Lalu kriteria ini dimunculkan yang ini ya. Yang di pesanan siap dikirim ini dimunculkan. Ya, seperti ini ya teman-teman ya untuk konversi. Nah, kita lihat. Tadi yang mana Om ini? Paling atas, 6,43 ya. 6,43 berarti dikali 6,43%. Biasa orang beli satu ya? Jarang Om. Jarang? Jarang. Beli biasanya itu minimal belinya 2, maksimal tuh bisa sampai 10-an. Tapi jarang lah nemu satu. Oh, kali 2 ya. Misalnya kali 2 ya. Berarti ini maksimum bidnya 1.200 Om. Kalau tadi misalnya di minyak urut 200 nggak gerak, kasih di max bid aja 1.000. Langsung Om ya?
Bukan bertahap berarti ya? Kan mau supaya kemakan Iya. dulu kan, Om. Hmm. Kalau enggak tadi yang Om bilang nih, yang minyak urut ya Hmm. masih di posisi 8. Ya kalau mau coba di 1000 supaya naikin dulu. Karena ini dibilang, oh ini kan boncos. Hmm. Ya kan 2243 tapi belum ada penjualan, tapi kan ini belum sampai 100 klik ini. Iya benar. Kalau belum sampai 100 klik kita belum bisa nilai ini valid atau enggak. Oke. Ya kan karena 100 klik baru kelihatan konversinya berapa. Ya. Nah, jadi tadi ada dari teman-teman tuh bagus banget ya. Kasih brand-brand lain, GPU, minyak tawon, minyak urut ya. Nanti kita bisa masukkan di sini sambil kita lihat volume pencariannya berapa. Yang kedua, kita bisa lakukan mining kata kunci. Nah, mining kata kunci ini gimana? Mining kata kunci ini di sini kita itu bisa download. Ya, jadi teman-teman di sini download. Pernah download nggak, Bang? Pernah Om? Pernah ya. Kita lihat di download itu nanti munculnya seperti apa. Nah, ini seperti ini ya. Jadi teman-teman, hasil iklan itu bisa di-download kalau kata kuncinya itu sudah dipasang luas dan sudah ada penjualan. Kalau kata kunci spesifik, percuma di-download, nggak kelihatan apa-apa. Jadi di sini kita bisa klik data ya, lalu klik filter di sini. Oke. Ya, dipilih dulu semuanya, klik filter. Lalu nanti akan tombol ini muncul, tombol tanah ke bawah. Di sini kita bisa sortir dari penjualan ya, omset. Dari sini omset penjualan, kolom Q. Ya. Lalu kita akan dapatkan kata kunci baru yang menghasilkan di sini. Ini ya. Saya akan tandain dulu dengan warna kuning ya teman-teman ya supaya kelihatan. Nah ini maksudnya apa nih? Jadi kan tadi Om Abu Zar ini pasang minyak karo, pasangnya luas timba pencocokannya. Dapat kata kuncinya minyak karo asli original. Jadi orang ketik kata kunci minyak karo asli original baru beli produknya. Ya demikian pula di bawahnya minyak karo. Oh ternyata orang cari minyak karo. Minyak karo lauci sama minyak karo lauci ya, ini minyak karo. Kita lihat nih minyak karo lauci, kata kunci dicari orang ternyata lauci minyak karo. Ini kata kunci baru sebenarnya, walaupun sebenarnya kombinasi sama, tapi kalau dibalik jadi kata kunci baru. Nah di sini ini itu adalah semua kata kunci yang sudah ada penjualannya dalam iklan ya. Jadi ini kata kuncinya istilahnya udah proven lah, udah dapat omset dari sini. Nah, kita bisa pakai ini sebagai ide buat kata kunci berikutnya. Ya. Tapi yang mana yang bagus? Yang dilihatnya kalau buat saya sih di atas 100 baru saya ambil. Karena kalau yang cuma 3, 2, 11 ini nggak, kurang maksimal lah. Ya, jadi kita cek yang mana yang belum ada. Minyak karo asli original ya, kita copy. Coba kita masuk ke sini, apa sudah ada di sini? Nah, ini ternyata ada di sini. Ini belum kita pakai nih. Jadi bisa nih kita masukkan di sini. Ya. Nah, ini minyak kutus-kutus juga nih, Om. Ya, tapi ini kata kuncinya biasa cukup mahal nih karena cukup rame barang kutus-kutus ya. Minyak karo asli original masuk, lalu yang lainnya masih kurang ya. Yang lainnya masih di bawah 100, berarti kita tidak bisa pakai. Oke. Ya. Ya, tapi kita dapat ini kata kuncinya, kita masukkan dulu nggak apa-apa ya. Oke, jadi optimasi tadi itu pertama ya. Pertama otomatis nyalain, dinamisnya nyalain. Yang bitnya tadi masih kurang ditambahin, tapi tadi bitnya saya lihat peringkatnya udah 2 semua, jadi aman. Kata kuncinya harus lebih banyak. Nah ini harus riset dulu produknya. Kompetitornya siapa, pakai kata kunci produk kompetitor. Kegunaan produknya apa, misal tadi ada bilang kegunaan produknya minyak minyak serangga ya, minyak obat tergigit ya.
Obat tergigit serangga, obat serangga kali ya. Anti serangga, pengusir serangga, ini bisa, pengusir serangga bisa. Obat gigit serangga ya. Kurang ya obat gigit serangga ya. Kalau buat oles-oles bisa? Nggak bisa Om, Nggak bisa ya. panas sekali nanti Om. Ya. Kalau buat oles kata kunci banyak kita. Yo. Bisa kita mainkan. Ya. Obat pegal ya. Obat memar ya. Ya misalnya ini nanti dipilih aja ya Om ya. Oke Om. Kita obat memar tulang, obat memar. Nah, ini obat memar ya banyak lah ya. Jadi ini harus dimainkan Om, harus di riset kira-kira kegunaannya apa dan kata kunci yang dimasukkan apa. Itu sih. Ya, jadi menurut saya itu bisa banyak nih. Ini nemu kata kunci yang ideal lah nih. Yang volume pencariannya aku mau misalnya kan. Tapi aku terkendala di memang harga rekomendasinya. Kalaulah memang rata-rata itu maksimal bidnya di 1000, ya kan. Dia cenderung bersaing apa enggak sih Om? Dengan bid rekomendasi sekian 12.000, kita pasang maksimal bidnya di 1.200 misalnya, itu cenderung bersaing apa enggak gitu? 200 aja sebenarnya udah bisa bersaing sih Om. Jadi menurut saya mulai dari bawah aja. Atau kalau mau langsung hajar atas, pakai di max speed juga nggak apa-apa. Sambil cek posisi berarti. Sambil cek posisi, ya sambil cek ini. Nah, kadang-kadang kita balik masalah mental lagi kalau dalam beriklan ya. Ini kita lagi ada kasus juga ya. Kita main fashion ini, tapi karena kita harapkan orang beli grosir di sini ya. Ini kita iklan seharian, ya, udah habis berapa ratus ribu, 100-200 ribu untuk satu produk ini. Sampai jam 9 malam belum ada penjualan. Nah ini posisinya kalau mentalnya nggak kuat kan mati nih iklannya ya. Wah, ini apaan nih, kita buang-buang duit tapi nggak ada penghasilan dari sini. Tapi ternyata patternnya untuk produk ini malam-malam baru ada yang beli. Jam 10 malam beli 1 juta gitu orang beli. Sekali beli banyak grosir karena memang kita harapkan barang yang kita jual ini grosiran memang ya, maksudnya orang sekali pesan banyak ya. Jadi kadang-kadang memang iklan itu nggak bisa kita evaluasi tuh berapa hari pas kita ngiklanin lagi tanggal tua lagi ya, udah kita matiin, jelek nih iklan ya, nggak bisa. Emang iklan tuh harus dalam satu periode, lewatin tanggal 1 dan tanggal gajian ya, dari tanggal 1 sampai 30 baru kita evaluasi. Jangan baru 1 hari jalan, oh jelek nih, ganti kata kuncinya semua, bitnya kita rubah semua ya kan, habis itu kita bilang ini kita nggak cocok iklan, padahal orang mungkin klik mau beli, masukin keranjang udah, tapi belinya nanti tunggu tanggal gajian. Nah, iklan Shopee ini ada trackingnya tuh sampai kurang lebih 7 hari. Jadi kalau mereka klik sekarang belinya 7 hari ke depan, itu masih masuk iklan. Ya, jadi jangan dianggap itu tidak menghasilkan dulu. Ya, harus kita tunggu panjang dulu ya. 1 bulan lah kalau menurut saya. Atau kalau nggak tahan ya 2 minggu. Tapi lewatin tanggal gajian lah. Ya, jadi ini kurangnya masih di kata kuncinya. Coba nanti kita evaluasi kata kuncinya, ditambahkan lagi kalau oke. Berikutnya di sini ya. Ini, nah kalau ini jelas nih Om, kata kuncinya kurang sekali, baru 2. Tambahkan Om, 30-40 kata kunci hajar. Riset dulu ini, kira-kira bisa yang kata kunci bawa traffic tuh apa. Saya yakin nih pasti naik Om, karena ini kata kuncinya masih kurang dan peringkat rata-ratanya masih nomor 9. Cuma memang kalau yang tadi itu kayak produk hero, ini urutan 9 pun acosnya masih 22% ya. Kenapa ya? Ya. Kenapa ya? Saya pun bingung sih Om. Iya, Ini kalau dari segi harga ini lebih murah, kan gitu kan Om? Iya. Kalau dari segi harga lebih murah, kapasitas milinya lebih banyak malahan, 250 mili. Nah, tapi orang lebih beli yang itu. Kalau dicek dari produk memang ini ya udah matang banget ya, karena terjualnya sudah hampir 4.000 terjual, ulasannya pun udah banyak banget. Kalau yang untuk yang hero, apa memang boleh ditambahin variasi Om di sana? gimana Om? Yang di 150 ini tambah variasi jadi 250 juga di sana. Tapi beda produk ya jadinya ya. Oh, ini beda produk ya? Iya Om. Oh. Nah, dia beda produk. Saya pikir satu produk tapi beda varian Enggak, aja. beda produk Om. Beda ya.
Salah Justru- satunya mungkin bisa dibikin combo hemat sih. Beli ini Oh gitu. dapat Iya, ini iya. lebih murah. Jadi kita mau narik konversi dari yang trafficnya tinggi. Di combo hemat sama yang 250 berarti ya. Iya, di combo hemat sama yang di sini. Ya. Kalau yang produk serupa deh ya, kita lihat produk serupa. Cara kita evaluasinya ini udah bener ya, karena seringkali orang pakai produk serupa yang otomatis. Nah ini saya tidak menganjurkan sih, karena menurut saya kalau produk serupa ini lebih hemat kalau kita pakai manual. Ya, pakai manual tinggal kita lihat biddingnya. Nah ini kan kriteria juga bisa kita pilih. Jadi biaya penjualan dan acos ya kita pilih di sini. Ini 11%, ini 12%, dua-duanya masih masuk ya Om ya. Kalau masih masuk, ini kemungkinan bisa kita scale up-nya adalah dengan menaikkan premiumnya. Ya. Premiumnya kita naikkan jadi Pertalite. Ya, minyaknya kita naikkan di sini ya. Nah, di sini ya. Jadi diklik di sini, ini kan disarankan 40% ya. 40% ya biasa saya ngikutin aja sih, 40%. Kita ngikutin 40%. Maksudnya 40% apa? Sekarang bidnya kan 150. Dinaikkan 40% jadi 210. Itu 150 tambah 40% sama dengan 210. Jadi bitnya kita naikkan jadi 210. Ini kita naikkan. Ini juga kalau kita klik, oh ini disarankannya 0 ya. Kalau disarankannya 0 bisa didiamkan, atau kita kalau mau ya tambahin aja 10%. Nah seperti ini ya. Jadi ini kita mau coba scale up dan kita coba tes ya. Ini modalnya tambah batas, jadi nggak ada masalah modalnya. Dan ini waktunya juga bagus tanpa batas waktu, karena seringkali kalau orang settingnya dengan batas waktu ini sayang, iklan nanti keburu mati, padahal kita perlu waktu buat iklannya panas. Oke, lainnya sih saya rasa udah cukup bagus ya Om ya. Cuma memang ini perlu di scale up aja sih iklannya ini. Perlu di scale up aja ini iklannya. Ya, ini juga kurang nih kata kuncinya, baru 2 ya, silakan tambah yang kata kunci. Jadi masalah ini kata kunci kurang aja Om, jadi trafficnya ini masih kurang optimal di sini. Nah Om, itu yang mau kutanyakan Om, kenapa bid ini kan ada varian yang sama nih, aku duplikat yang 150 kan. Iya. Kenapa ya di produk Hero itu hanya dengan bid yang murah di 300 rupiah dia udah di halaman satu? Kenapa yang produk satu lagi yang diduplikat biaya rekomendasi yang mahal, bidnya kita pasang 2 kali lipat pun dia nggak di halaman satu? Ya itulah organiknya Om. Karena Shopee kan memang nggak lihat bid aja, tapi dari organik daripada produknya sendiri yang mengaruh. Makanya kalau kita punya produk yang organiknya udah tinggi, penjualan terlaris di Shopee, bidnya itu nggak usah gede-gede. Ikut minimum Shopee aja sebenarnya udah bisa peringkatnya bagus. Ini memang memberi keuntungan buat seller-seller yang penjualan organiknya udah bagus. Ya. Jadi Om, kalau aku asumsinya aku jalan aja nih bakar iklan sampai nemu satu titik nanti dia memang sini sudah terjual banyak dari iklan, kemungkinan bidnya bisa turun gitu. Kurang lebih begitu. Oke Om. Ya. Oke. Mungkin ada yang lain yang tokonya juga mau dibedah juga boleh, silakan. Rata-rata peringkat ya. Kalau saya akan lihat dari ACOS sebenarnya. Ya, jadi saya nggak lihat peringkat rata-rata dulu, saya lihat dari ACOS. ACOS ya tadi kalau misalnya target kita profitnya 30%, berarti ACOS-nya kan nggak boleh lebih dari 30%. Ya, misalnya ini nih. Ini 22,75, kan masih masuk. Masih masuk, peringkat rata-rata di 8, kan target kita 2. Ya kan? Karena 1 sama 2 kan sama paling atas ya. Ini berarti masih bisa kita naikkan dari 300, mungkin kita naikkan ke ya anggaplah 400 dulu ya sekarang ya. Nah, kita naikkan ke 400. Nah, yang di sini 93,78%, boncos. Kalau boncos bisa lakukan 2. Per kliknya kita turunkan. Ya. Atau pencocokannya kita ganti jadi spesifik. Ya. Kalau udah kita diamkan selama 1 bulan juga masih nggak masuk, bisa kita hapus kata kuncinya, cari kata kunci yang baru. Ya, jadi nggak ada acuan peringkat, karena saya akan lebih lihat ini masuk dulu nggak nih. Kalau masuk, ya boleh kita turunkan atau naikkan.
Kalau nggak masuk buang ya, karena tujuan kita beriklan itu cuan ya teman-teman ya, cuan ya. Nah, peringkat, ngomongin soal peringkat, apakah harus peringkat 2? Belum tentu. Kalau minyak ini spesifik mungkin, karena produknya sama semua misalnya. Atau kita misalnya jual ini deh, produk barang-barang sembako ya, misalnya tepung merek Rose Brand lah ya. Atau kita jual Blue Band margarin. Itu Blue Band margarin mau sampai halaman kelima orang cari, kan sama semua produknya. Nah, itu kalau teman-teman di halaman kelima munculnya, kemungkinan nggak dibeli. Harus halaman pertama. Orang udah lihat reviewnya bagus, beli ya. Kalau kita jualan fashion, jualan perlengkapan rumah tangga yang barangnya beda-beda ya, jual sesuatu yang memang orang tuh rela sampai berhalaman-halaman sebelum memutuskan beli atau enggak, itu peringkat nggak harus tinggi-tinggi. Terutama kalau kita ngomongin fashion ya, fashion muslim, fashion biasa, fashion anak ya. Baju ini kan motif macam-macam ya, satu toko sama toko lain beda juga kan. Nah, ini nggak masalah sampai peringkat ke 30 ke 40 masih bisa laku, nggak harus peringkat awal. Jadi habit setiap kategori ini beda-beda, jadi kita harus pelajarin dulu. Saya kalau belanja ini mau sampai ngulik sampai halaman keberapa masih beli nggak ya kan. Kalau elektronik, barang-barang pabrikan, barang-barang yang brandnya udah jelas ya, jangan, harus halaman pertama, kalau nggak laku barang kita. Tapi kalau minyak ini saya rasa juga harus halaman pertama sih ya, spesifik. Oke. Ada yang lain yang tokonya juga mau dibedah? Ya, ada yang mau dibedah juga? Aman? Ada yang mau bertanya? Dari sini? Masih penasaran cara ngiklannya gimana? Atau kita mau bahas yang optimasi lain? Karena traffic banyak ya. Selain iklan, teman-teman udah pakai JIS belum? Jaringan influencer Shopee. Om pakai nggak jaringan influencer? Pakai Om. Pakai ya, coba kita lihat ya jaringan influencernya. ROI-nya nggak tahu ya, bagus apa enggak. Nah, kita lihat ya. Ini coba kita membahas. Ini 1 bulan terakhir omset dari iklan 3,8 juta ya. Tapi kita lihat di toko ini omsetnya 6,9. Berarti ini kurang lebih 60% dari iklan ya. Ya Om. 60% dari iklan. Yep. Ini berarti iklannya ini cukup maksimal. Tapi kalau dilihat tanpa lihat dalamnya cukup maksimal, ternyata waktu kita lihat oh ini masih banyak nih, bisa kita korek nih. Ya. Coba nanti kita korek-korek, harusnya bisa ini ya. Oke, kita ini teman-teman ya, kalau teman-teman penasaran nih data ditampilkan nih toko dalam negeri ya. Ini kita bisa ganti nih toko luar negeri. Jadi ini kok tampilannya kayak gini ya. Tapi sebenarnya ini kita bisa lihat nih penjualan kita di luar negeri kayak gimana di Shopee Export. Ya, ada ya. Oke. Di sini ya, di beranda kita akan masuk ke di sini ya, bisnis saya, sorry. Kita lihat ke JIS ya. JIS itu ada di promosi di Shopee mana ya jaringan influencer ya? Oh, sorry. Ini tadi kita lihat live ya. Teman-teman kalau live ini kelihatan dari sini, dari dashboard ya. Ya, bisa dicoba live karena menurut saya ini trennya sekarang di Shopee pun live-nya bagus. Kita juga dari Gaspol itu kita handle live saat ini. Jadi kita live-nya itu pakai rekaman. Jadi kita live 2 jam yang real, lalu kita replay ulang-ulang pakai rekaman. Lumayan. Toko-toko yang kita handle itu ada yang omsetnya 200 juta, 100 juta dari live doang. Tapi aman ya Om, record. Kalau sesuai guidelines ya diikutin sih aman. Ya, jadi di TikTok udah. Nah, di TikTok nggak bisa. Mati semua tokonya kok. Walaupun masih banyak yang melakukan live rekaman di TikTok. Ya TikTok, tapi saya nggak sarankan. Tapi di Shopee masih aman. Kalaupun ada pelanggaran, masuknya pelanggaran ringan sih sekarang. Ya jadi di murid kelas yang lalu di Bandung tuh ada yang ikutin, cuma dia kena warning terus saya lihat kenapa, oh iya pantesan. Jadi rekamannya itu sama dia, ini salah satu yang nggak boleh ya, diedit sama dia, dieditnya
Kalian kalau movie itu klipnya ada countdown kan, 1, 2, 3, 4, 5 baru dia live. Ya nggak boleh lah, itu kelihatan diedit kan ya, ya kan? Kayak gitu-gitu nggak boleh. Jadi harus kayak live rekaman real. Ya, lalu biasanya yang kena pelanggaran itu mukanya nggak ada di layar. Jadi dia pergi dulu keluar ngambil barang, masukin lagi. Nah itu kalau dia rekaman nih ketahuan nih, nggak apa? Pasif. Hostnya nggak ada di depan. Atau kita pernah rekamannya kita zoom, jadi barangnya kita zoom, misalnya kita lagi pegang ini, HP-nya di zoom ke sini, nah itu juga ketahuan rekam, pelanggaran. Jadi ada berapa yang kita kalau ikutin sebenarnya nggak masalah sih, ya masih bisa. Jadi teman-teman ya, kita juga lihat itu sebenarnya masih potensi sih untuk digarap untuk tambah traffic ya. Oke, balik lagi tadi ke JIS ya, tadi JIS-nya mana ya? Nih jaringan influencer Shopee di sini. Kita bisa lihat seberapa efektifnya. Nah, jaringan influencer Shopee ini lumayan ya, Om. Ada 7 pesanan dari sini. Ya. Gimana cara optimasinya? Nah, biasa kan orang nanya gimana sih cara optimasi supaya makin naik. Ya, kalau memang teman-teman ada kenal influencer yang aktif di Shopee-nya, itu bisa di approach personal. Nah, Shopee sebenarnya sekarang udah mulai ada tombol, kita bisa kirim sampel ke mereka. Ya, tapi belum semua toko buka, tapi kita bisa kirim sampel. Supaya dia bantu kita promote, terus kasih link Shopee-nya kita dimasukin ke mereka. Nah, link Shopee itu sebenarnya unik. Dia jadi affiliate itu bisa generate kita punya link. Tapi kalau orang klik link itu larinya ke influencer itu, komisinya. Jadi satu link khusus buat dia, ya. Masalah berapa persen kita mau ROI ini kan 3% berarti Om ya. Di saya 3% nih, makanya ROI-nya 32,3. Yep. Saya tes biasanya kalau yang udah jalan ini ya. Saya ganti persentasenya jadi 1. Ini tetap jalannya sama kurang lebih GMV-nya. Oh gitu. Iya, jadi nggak terlalu ngaruh sekarang. Tapi nggak tahu ke depannya kayak gimana. Jadi ini kan 3% jalan, 1% juga pasti jalannya kurang lebih 500.000 sih menurut saya. Jadi kalau dinaikin ke 10% belum tentu ini makin tinggi. Lebih ngaruh kalau kita nyari manual. Nyarinya gimana? Mungkin salah satunya di sini. Ini yang jual produk kita kan di toko kita ya. Yang orangnya ini. Nah, ini username-nya bisa kita cari ini di Shopee. Mungkin kita kontak langsung, nge-push dia lagi supaya bisa promote produk kita. Komunikasi manual berarti ya? Manual, ya lebih ke manual sih. Ya ini tapi bisa dicari nih. Nggak tahu nih dapat atau enggak ya, tapi coba kita copy, kita cari di Shopee ya. Nggak ada ya. Coba nih. Beberapa bisa dicari sih, saya tahu nih. Atau kalau dia namanya ini nama kayak orang nih, saya cari di Instagramnya atau TikToknya gitu. Kita kontak langsung kan, kita cocokin yang profilnya mirip atau enggak gitu ya. Profile picture-nya sama. Jadi approach manual ya. Ada beberapa yang saya tahu juga kita bantu spam di. Saya dulu spam di grup-grup Facebook pakai akun kita. Jadi kan grup Facebook ada yang cukup publik, kalau nggak kita bayar buat pay promote ya. Kita nge-spam kita punya link di sana, itu juga bantu sih supaya nge-share kita punya link di mana-mana. Jadi itu juga bisa menaikkan affiliate juga. Ya. Oke. Ya. Kalau untuk buat iklan baru, kalau buat teman-teman yang memang belum pernah ngiklan ya, misalnya siapa dari Bu Mega ya di sini ya, yang memang ini tadi kan kita setnya produk atau toko ya. Ya, bisa. Menurut saya iklan toko juga efektif ya, terutama misalnya Om jualnya minyak urut Karo aja, minyak laut Cikaro, pakai iklan toko Om. Jadi kalau orang cari kata kunci yang tepat, muncul tokonya kita karena jualannya spesifik. Ini saya rasa sangat efektif kalau pakai iklan toko. Kalau untuk iklan produk ya sama aja, tadi modalnya bisa kita set, tadi kan ada cara hitungan modalnya, atau kalau memang udah pede tanpa batas juga nggak masalah. Kalau Sultan ya nggak masalah. Periode tanpa batas waktu, ini produknya dipilih satu-satu aja. Ini kita lihat nih, belum semua produk ini diiklankan. Jadi ini sebenarnya peluang nih Om untuk scale up ya. Salah satunya kita iklankan semua produk
walaupun belum ada penjualan nggak masalah, kita jaga ya, lihat di acosnya seperti apa. Ini kan belum diiklankan, nah kita pilih ya ini, lalu otomatisnya kita matikan dulu, manualnya kita masukkan ya. Dari Shopee kan ada suggestion ya, kata kuncinya apa aja, tapi saya sarankan ini dihapus dulu, takutnya nanti kebawa sama kita, lupa kita tambahkan, lalu kita baru masukkan manual ya, seperti ini minyak panas dan lain-lain ya. Ya misalnya ini kita udah oke ya, kita tambahkan, baru kita di sini klik ganti biayanya jadi sesuai biaya yang kita mau, misalnya 200 ataupun sesuai dengan max bid kita ya. Tapi ini nggak saya aktifin nih. Kurang lebih seperti itu sih ya. Jadi iklannya sendiri cukup simpel settingannya, hanya kita perlu mikir ini kata kuncinya itu apa ini, karena menurut permainan di kata kunci. Kalau di Shopee kata kunci yang bisa bawa kita traffic murah itu apa ya, dan kita jaga acosnya dan kita scale up pelan-pelan, pasti iklannya bagus buat guys. Oke, siap.